Khotbah kami. Salat Id di rumah aja. Salat Id di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk Idul Fitri tahun ini Aduh, ceramah. meskipun hanya diadakan di rumah, tapi tidak mengurangi keikhlasan, tidak mengurangi ketulusan kita untuk lebih baik. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti kita ketahui bahwa surah yang saya bacakan adalah surah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita puja, tidak ada yang kita puji. Hanya kepada kita memohon dan hanya kepada kita memohon pertolongan. Kita memohon ampunan. Allah, tidak ada lain, tidak ada ilah yang kita sembah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallah itu adalah artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah lah yang memberikan agamanya untuk kita sebagai umat muslim. Hanya agama Islam lah yang benar. Inna dina indallahi Islam. Itu harus kita yakini sedalam-dalamnya. Harus kita bawa ke sanubari kita, ke jiwa dan pikiran kita, dimanapun kita berada. Seperti nabi-nabi sebelumnya, mereka sejatinya adalah beragama Islam. Mereka sejatinya adalah la ilaha illallah. Untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, membawa dari gelap menuju cahaya yang terang benderang. Insyaallah apabila kita mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasul, kita akan selamat dunia dan akhirat. Cara hidup kita adalah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kita harus mengikhlaskan, memurnikan semua ajarannya. Pencerminan dari Qul huwallahu ahad adalah pengesaan Allah. Jadi tidak ada ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada batu, tidak ada gunung, tidak ada laut. Hanya Allah yang kita sembah semata dimanapun kita berada. Insya Allah kalau kita yakin, pasti Allah akan menolong kita. Semua ujian yang kita alami pasti akan berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyambung khotbah saya sebelumnya. Untuk saat ini Idul Fitri yang kita adakan di tengah pandemi corona yang kita tidak tahu, mungkin atau mungkin pasti ini jelas-jelas sudah ada, sudah tertulis di dalam Al-Quran, sudah tertulis di lautan mahfuz bahwa kelak suatu saat nanti akan tidak ada haji. Orang-orang menjauhi masjid, orang-orang menjauhi surau, orang-orang menjauhi musola. Padahal di dalam hatinya ingin rindu sekali berjemaah bersama saudara-saudaranya, bersama saudara satu iman, merapatkan barisan di seluruh penjuru dunia. Seperti kita ketahui bahwa rapat akbar kita sebagai umat muslim
Pertama adalah sholat Jumat. Untuk saat ini sholat Jumat juga dilakukan di rumah masing-masing. Bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Itu adalah rapat akbar yang dilakukan setiap minggunya. Kemudian rapat akbar kedua adalah rapat akbar sholat Idul Fitri, seperti yang kita lakukan saat ini. Yang biasanya tahun sebelumnya kita lakukan di tengah lapang di masjid, tapi untuk saat ini seadanya. Insya Allah Allah akan menuliskan, akan menilai hal-hal yang baik apa yang kita usahakan, dan semoga akan ada dampaknya kelak di hari kiamat. Meskipun kita tidak melakukan sholat di masjid atau di tanah lapang, ini pasti tertulis oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita pasti akan ada balasannya, baik yang ditutup-tutupi atau yang dijahirkan, Allah pasti tahu. Bahkan jatuhnya daun pun mengikuti gravitasi juga tahu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga situasi ini segera berakhir. Amin. Semoga tahun depan kita bisa bersua dengan saudara-saudara kita Amin. yang jauh di sana. Bisa mudik. Kita berpelukan, mudik. kita bisa pulang kampung seperti biasa. Semoga atau bulan depan virus corona ini yang menjadi pandemi seluruh dunia ini akan hilangnya. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. La haula wala quwata illa billahil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu adalah doa yang disebutkan terus-menerus berulang kali oleh Nabi kita Yunus saat ditelan ikan paus. Keadaan di gelap gulita, gelap di dalam gelap, gulita di dalam gulita. Inilah keadaan kita. Tapi insya Allah surat Wadduha, Allah pasti tidak meninggalkan orang-orang yang beriman. Pasti akan ada petunjuk, pasti ada jalan terang. Ada penyakit, insya Allah pasti ada obatnya. Semoga Idul Fitri ini menjadikan momentum kita untuk lebih baik ke depan. Amin. Selama 1 bulan di bulan Ramadan kita sudah diterpa, kita sudah dilatih di kawah candra di muka, menahan segala macam kesabaran. Tidak hanya makan, tapi juga menahan kemarahan, menahan emosi, menahan nafsu. Semoga selepas Ramadan kita menjadi lebih baik. Amin. Demikianlah khotbah. Marilah kita berdoa bersama-sama. Sudah taruh nongkatnya. Wal muslimina wal muslimat. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah segala kesalahan Bapak Ibu kami, baik yang masih ada ataupun yang telah mendahului kami. Berikanlah kami petunjuk-Mu, jalan yang lurus, jalan yang Kau berkati dan ridhoi. Lindungilah segala anak-anak kami, istri-istri kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berilah kami petunjuk-Mu dan ilmu. Berilah kami jalan yang terang ya Allah. Ya Allah, enyahkanlah, angkatlah virus corona